Tujuan utama mereka adalah bagaimana pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo ini segera diruntuhkan, agar supaya dengan begitu mereka bisa dengan lebih mudah mengeksekusi agenda mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas sebuah statement dan narasi yang dibangun oleh seorang pria yang sepertinya beliau ini adalah salah seorang pencinta Pak Jokowi, di mana dia kemudian mengulas tentang fenomena yang saat ini memang lagi sedang viral, yakni ya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Pria ini begitu detail mencoba untuk kemudian mengungkap apa sih sebenarnya motif dibalik orang-orang ini mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Apa yang disampaikan oleh pria ini pada prinsipnya dia mencoba hendak memberikan sebuah cara pandang baru agar publik kemudian memahami dan tidak tergiring dengan opini-opini yang selalu mendiskreditkan Pak Jokowi, di mana bahwa pria ini dengan cukup tegas menyampaikan bahwa mereka sebenarnya punya maksud tertentu, bukanlah mempersoalkan apa yang hari ini sedang santer dibicarakan, yakni ijazah palsu. Mereka sesungguhnya tidaklah mencari keadilan dari apa yang mereka sedang perjuangkan, tapi pada dasarnya mereka hendak menjatuhkan atau merobohkan wibawa pemerintahan Pak Jokowi di mata publik. Mereka memiliki hasrat kuat untuk kemudian bagaimana Pak Jokowi itu tidak sukses dalam mengelola negara di akhir pemerintahnya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement dan narasi daripada pria ini yang menurut kita cukup mengedukasi bagi kita semua. Mari kita simak. Siapa orang-orang ini, gitu ya. Jadi bukan soal isu ijazah palsunya, bukan soal seperti apa gugatan mereka, melainkan siapa orang-orang ini. Dan saya kira sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia bahwa ternyata mayoritas orang-orang ini yang sering muncul di publik, di media-media ini adalah para pengasong paham khilafah. Enggak Sugiknur, enggak Ahmad Kosinudin dan rekan-rekannya. Mereka semua ini ternyata adalah para pengasong paham khilafah yang selalu berupaya merongrong NKRI yang berbineka tunggal ika, selalu berupaya merongrong sistem kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya saya melihat satu titik terang bahwa sebenarnya tujuan utama dari orang-orang ini bukanlah suatu persoalan yang sementara mereka perjuangkan, bukanlah sebuah isu atau suatu kasus yang sementara mereka gugat, bukan sebenarnya upaya mencari keadilan atas sesuatu problem yang terjadi di bangsa kita ini, melainkan tujuan utama mereka adalah bagaimana pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo ini segera diruntuhkan, agar supaya dengan begitu mereka bisa dengan lebih mudah mengeksekusi agenda mereka, memporak-porandakan NKRI yang berbineka tunggal ika ini, menghancurkan keberagaman bangsa ini, dan kemudian membangun suatu sistem satu warna untuk semua. Ini sebenarnya tujuan utama mereka. Dan buat saudara yang punya narasi yang penuh dengan sumpah serapah, dengan kutuk laknat terhadap Presiden Jokowi ini, saya nggak bicara kepada ustadznya, saya nggak mau bicara kepada ustadznya, karena menurut saya ustadz adalah sebuah profesi religius dan sangat sensitif untuk saya menyinggung hal itu, sehingga saya berbicara kepada individu saudara ini yang narasinya penuh dengan sumpah serapah, kutuk laknat terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara, terhadap pemerintah ini. Mubahalah dengan si Gus Nur ini atau Sugi Nur ini, saya ingin menantang dia untuk mubahalah. Kalau benar Jokowi itu salah di mata yang maha kuasa, saya mati tahun ini. Tetapi kalau Jokowi adalah pemimpin terbaik bangsa Indonesia, Anda mati tahun ini. Berani nggak kita bertemu dan kita berdua bermubahalah?
Kalau benar seperti persepsi Anda, seperti narasi-narasi provokatif yang selama ini Anda bangun untuk menghasut masyarakat, bahwa Jokowi itu salah, Jokowi itu segala macam, segala kejelekan, keburukan yang Anda utarakan tentang Jokowi, kalau benar seperti itu adanya seorang pribadi Joko Widodo, maka biarlah saya mati pada tahun ini, mati mengenaskan seperti kata-kata Anda, mati dalam keadaan yang tidak terhormat, tidak mulia. Tapi jika Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia, seperti yang dilihat, diakui, dan dikagumi oleh mayoritas rakyat Indonesia, Andalah yang mati tahun ini, mati mengenaskan, mati tidak terhormat, mati dalam keadaan. Ya, itulah narasi daripada pria ini yang mencoba untuk kemudian menggali siapa sih mereka-mereka ini yang selalu mempersoalkan, ya, dan ngotot, ya, agar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini terus menerus digulirkan. Bahkan dengan, ya, asumsi mereka mencari kebenaran, mencari keadilan, bahwa ini adalah, ya, bukan hanya soal Pak Jokowinya, tetapi lebih pada publik Indonesia, warga negara yang harusnya memiliki pemerintahan yang menurutnya memiliki ijazah yang asli. Itu yang selalu mereka narasikan selama ini. Dan pria ini dengan tegas menyampaikan bahwa pada dasarnya, ya, mereka-mereka ini adalah orang yang secara organisasi memang pernah terlibat, ya, di organisasi yang sudah dibubarkan oleh negara karena mengusung ideologi khilafah, ya, yang sebenarnya ideologi khilafah ini bertentangan dengan sistem negara NKRI tercinta. Oleh karena itu mereka terus-menerus, ya, membangun upaya agar Pak Jokowi ini kemudian, ya, tidak dianggap sebagai pemimpin yang sukses, ya, dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka membangun terus narasi, ya, yang ujung-ujungnya sebenarnya hendak merobohkan wibawa pemerintahan Pak Jokowi di mata publik dan warga negara Indonesia. Pada dasarnya apa yang mereka perkarakan, persoalkan bukanlah mencari keadilan, ya, yang sejati, ya, tetapi itu hanyalah sebuah tangga dari sekian tangga-tangga untuk kemudian, ya, menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang penuh dengan masalah. Pak Jokowi adalah orang yang saat ini, ya, sedang diperkarakan karena diduga memiliki ijazah palsu. Narasi itu yang mereka munculkan. Tetapi pria ini mencoba untuk kemudian membangun narasi pembanding, bahwa pada prinsipnya, ya, apa yang hendak mereka gaungkan di mata publik adalah menarik simpati rakyat Indonesia, hendak mendiskreditkan Pak Jokowi. Oleh karena itu semua narasi-narasi itu hendaknya kemudian harus dilawan. Pria ini tegas, bahkan, ya, dia tegas menantang Sugi Nur yang selama ini memang dianggap, ya, selalu, ya, menyerang Pak Jokowi. Bahkan dia menantang untuk kemudian bermubahalah, ya, dengan Gus Nur, dan dia dengan sangat tegas menyatakan, ya, jika kemudian, ya, Pak Jokowi sebagaimana yang dituduhkan oleh Gus Nur, maka dia siap menanggung konsekuensinya. Tetapi sebaliknya juga, jika kemudian Pak Jokowi, ya, tidaklah seperti yang dituduhkan, dalam artian Pak Jokowi adalah pemimpin yang sudah menjalankan amanah rakyat, bekerja sesuai dengan mandat konstitusi, maka Gus Nur lah yang kemudian harus, ya, menerima konsekuensinya. Sangat jarang pria seperti ini yang mau bicara tegas, karena dia menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini itu sudah cukup baik bagi pembangunan bangsa dan negara. Banyak kontribusi yang sudah diperlihatkan oleh Pak Jokowi yang sudah dinikmati oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, apa yang disampaikan pria ini menurut kita adalah hal yang cukup mengedukasi bagi publik Indonesia. Perlu ada, ya, narasi pembanding agar media tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang selalu mendiskreditkan pemerintahan yang sah, maka narasi-narasi positif harus terus kita gulirkan, kita sampaikan ke publik agar publik paham akan situasi yang hari ini sedang terjadi. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.